trainer yang memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua, setelah memiliki kompetensi, Anda bisa membuat materi trainingnya dalam bentuk online. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya serahkan Mas Rambat selama 15 menit untuk presentasi. Ya, terima kasih Bapak Sigit yang terhormat yang malam ini memandu acara dengan luar biasa. Rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rambat Kristianto. Saya domisili di Semarang sebagai rekan partner bisnis dari Bapak Sigit Cahyono. Mungkin nanti bisa kenalan juga dengan teman-teman di sini semua ya. Basicnya saya di sini wirausaha yang passion juga untuk ngajar gitu ceritanya. Ngajarnya di bisnis juga beberapa kali UKM, baik juga di komunitas maupun di UKM sendiri. Nah, kemarin jujur saya ikut euforia TikTok, jadi di TikTok Shop itu memang benar-benar membuat orang masuk ke situ. Padahal sebelumnya saya sudah mulai join di, kalau mungkin rekan-rekan tahu, Koh Denny Santoso itu punya yang namanya Tribelio. Jadi Tribelio itu dari asal kata tribe. Tribe itu adalah suku. Filosofinya Koh Denny dulu dia percaya ke depannya perkembangan digital marketing adalah akan membentuk suku-suku kecil, tribe-tribe kecil di mana orang akan mempunyai pengaruh yang otomatis dia akan mempunyai pengikut di situ dengan segala macam skill dan keahlian dari orang tersebut. Nah, awal-awal Tribelio masuk itu masih agak kuno ya karena itu masih kayak semacam uh, cuma kayak sosmed. Jadi ada orang, ada bikin akun, terus di situ dia bikin status, orang komentar di situ. Nah, singkat kata itu selama mungkin setengah bulan saya tinggalkan, saya tidak masuk lagi ke situ. Nah, kemarin setelah TikTok Shop mereda itu saya masuk lagi ke Tribelio dan sekarang ada perkembangan yang luar biasa banget di situ karena dia sekarang sudah jadi kayak semacam marketplace untuk produk digital atau marketplace untuk kursus online. Nah, kursus online sendiri banyak banget tanda kutip pemainnya ya. Kalau kita tahu yang terbesar itu adalah Udemy. Di situ kita bisa bikin kursus, terus upload video gitu kan. Terus kalau yang lokal kita ada Mayar, kemarin saya lihat ada Get Course, terus ada juga yang diinisiasi sama Coach Tommy dan teman-teman itu, platformnya saya lupa. Tapi mereka semua berlomba-lomba untuk mengajak istilahnya bisa konten kreator, bisa coach, bisa mentor, bisa trainer untuk bikin kursus di situ. Jadi mereka itu semacam kayak Tokopedia yang menjualnya adalah e-course gitu. Nah, tren kedepannya lagi kita diharapkan juga selain punya aset digital, kita punya namanya IP atau IP yang singkatannya adalah intellectual property. Intellectual property itu bisa semacam brand, bisa semacam kayak apa hak merek, dan itu tidak terbatas cuma di sesuatu yang bentuknya fisik. Kalau kita tahu ada filosofi kopi film itu berangkat dari IP, dari intellectual property dengan nama filosofi kopi, itu turunannya akhirnya banyak. Ada filmnya, ada terus kafenya, ada merchandise-nya, ada yang lain-lainnya. Nah, balik lagi ke IP-nya mentor itu berarti apa? IP-nya mentor atau IP-nya trainer itu adalah suatu training yang dengan jelas menyelesaikan suatu masalah dari suatu target market. Nanti kita ada aplikasinya yang kita lagi buat dan si target market itu clear perubahannya. Ada satu
jargon yang diajarkan Denny Santoso bahwa kita bisa sound the dream, sell the how. Kita kasih impiannya dan kita nanti akan jual cara untuk mencapai impiannya. Sebagai contoh yang sedang kami kerjakan, kami sekarang sudah punya e-course juga di situ. Saya lebih banyak sebagai kayak organizer-nya. Organizer dalam artian bahwa saya sendiri memang seorang punya tim untuk develop websitenya, untuk develop sistemnya. Walaupun itu sistemnya nyeting aja di Tribele itu, bikin kontennya sampai bikin nanti di promonya. Jadi saya membuka kesempatan, saya kolaborasi dengan rekan-rekan, nanti skemanya seperti apa, sama-sama kita gabungkan dari sisi rekan-rekan punya skill, punya keahlian, punya semacam ilmu. Nah, nanti ilmu itu kita rubah jadi e-course yang kurikulumnya jelas dan akan jelas perubahannya dari tadinya apa, terus menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau ada rumus juga di konten bahwa kita bisa mulai dari siapa, dia kenapa, ini rumus tadi, terus dia kepengen jadi seperti apa, terus hasilnya apa gitu. Nah, contoh clear-nya adalah di yang kami lagi jalankan ini agak unik, kursusnya adalah khusus pijat refleksi. Pijat refleksi itu yang trainernya Pak Mustamir namanya, orang Semarang. Beliau memang sudah praktisi lama di pijat refleksi dan dia sudah punya kayak semacam usaha Gria Sehat. Di situ dia lengkap, di situ ada bekam, ada rukyah, ada yang lain-lain juga, semuanya lengkap di situ. Nah, pijat refleksi itu bukan mengajari orang yang tidak bisa pijat menjadi pijat gitu. Walaupun secara yang dipelajari di situ ada 64 video untuk dengan jelas memperlihatkan kalau di titik ini cocoknya untuk lambung, titik ini untuk ginjal gitu kan. Tapi kita akan kasih mimpi ke mereka bahwa ada satu usaha, ada satu peluang usaha lebih tepatnya yang tanda kutip modalnya mereka ya yang ada di tubuh mereka, pakai tangan, pakai otak, tidak perlu peralatan yang lain, bisa dimulai dari situ. Tapi sebenarnya itu semacam roadmap ketika nanti mereka bisa di pijat refleksi, akhirnya dia akan punya pelanggan yang tadinya cuma pijat, dari pijat itu akhirnya kepengen berobat, dia bisa jual herbalnya di situ, terus kadang nanti referensi suaminya atau tetangganya sakit lama, dia referensi di situ, mungkin akhirnya dia kepengen tambah lagi layanan rukyah gitu misalnya, terus ada tambah lagi untuk yang bekam gitu. Jadi semacam berkembang. Saya baru tahu juga ternyata industri istilahnya apa ya, bukan pengobatan alternatif, tapi pengobatan yang ketimuran gitu ya. Yang orang ndak kepengen ke dokter, ndak kepengen ke obat kimia gitu, itu lagi kenceng banget, lagi gairahnya lagi di situ. Kenapa saya yakin dengan produk ini? Karena memang sudah bisa dikatakan ribuan. Pak Mustamir ini melatih orang dan mereka sekarang kerjanya full, sehari itu cuma mijet, dia ada pasien, ada semua. Dan selama ini mereka trainernya maupun sistemnya itu masih offline semua, pengajaran offline. Nah, kita ngawal untuk digitalisasinya Pak Sigit. Jadi dari situ akhirnya kita bikin e-course-nya, bikin sistemnya sampai bikin pemasarannya gitu. Nah, ada dua hal yang bisa jadi catatan teman-teman. Ketika kita masuk ke satu platform, pastikan itu ada winning product dan yang kedua adalah winning system. Flashback sedikit, kenapa dulu orang rame-rame masuk ke TikTok dan begitu gampang jualan di situ? Karena TikTok itu adalah winning system. Satu-satunya platform yang bisa men-tracking dari orang melihat konten dan langsung dari konten itu bisa langsung check out.
Ini tidak bisa dilakukan oleh Instagram yang dia cuma bisa sebagai dipasangi iklan. Instagram bisa lihat berapa orang yang ngeklik check out ke Shopee-nya, tapi Instagram tidak bisa detect itu akhirnya dia beli apa enggak gitu. Karena dia cuma klik link Shopee-nya. Si Shopee juga tidak bisa melihat ini traffic dari mana. Ini yang beli ini karena lihat konten apa, dia di Instagram apa lihat di Facebook gitu. Nah, satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah TikTok kemarin. Makanya TikTok itu saya sebut sebagai winning system. Saya sendiri membuktikan di situ, saya live untuk produk Power Tool itu kita bangun akun sebulan itu setelah itu hampir insya Allah setiap hari ada transaksi terus. Itu yang dimaksud winning system. Nah, hubungannya apa dengan Tribilo tadi? Kalau rekan-rekan tahu yang tadi saya sebutkan Udemy, terus Pijar, Mayar gitu, terus ada Get Course, ada kursus online itu sekedar adalah kita posting e-course, terus kita promo di situ, ketika ada orang beli, ya sudah, itu udah beli kita dapat duit gitu Dok. Nah, uniknya yang dibangun si Denny ini, dia punya sistem afiliasi sampai 4 level kedalaman. Mirip MLM memang, tapi MLM ini kita khusus kursus digital. Jadi di situ rumusnya adalah 20%, 10%, 5%, 5%. Jadi ketika kita ngajak orang untuk gabung, itu kan keanggotaan katakanlah 100.000 per tahun, kita otomatis sudah langsung dapat 20.000. Jadi kita asumsikan saya gitu kan, saya Agus mengajak Yuni untuk gabung jadi affiliate. Si Yuni bayar 100.000, Agus langsung dapat 20.000. Nah, Yuni ini ngajak lagi Mbak Tri untuk gabung. Mbak Tri bayar 100.000, Yuni dapat 10.000, Yuni dapat 20.000, Agus masih dapat 10.000-nya. Jadi tadi rumusnya adalah 20, 10, 5, 5. Nah, Mbak Tri ini mengajak Mbak Ida untuk gabung. Otomatis Mbak Tri dapat 20, Mbak Yuni dapat 10, si Agus masih dapat 5. Nah, si Ida ini ngajak lagi Mbak Wati. Ida dapat 20, si Mbak Tri dapat 10, si Yuni dapat 5, si Agus masih dapat 5. Itu dari ngajak orang. Proses ngajak orang sendiri kita udah dapat kayak semacam small winning dari situ. Karena kita bisa membuktikan oh bisa dapat duit dari sini ya. Nah, yang uniknya adalah ketika tadi orang-orang yang kita rekrut itu menjualkan produk, kita dapat bagiannya. Karena produk di situ rumasnya adalah kayak yang saya buat itu e-course-nya seharga 800.000 ya. Nah, kita memang sudah alokasikan 50%-nya atau 400.000-nya itu memang di-share untuk platform sama untuk sistem afiliasi tadi. Jadi ketika Agus ini menjualkan produk itu, dia sebagai afiliasi, dia dapat langsung 160.000, 20%-nya. Tapi ketika tiba-tiba si Yuni bisa menjual produk e-course-nya tadi, si Yuni dapat 160.000, si Agus dapat 10%-nya, 80.000. Begitu ke bawah sampai ke yang level tadi Mbak Watinya tadi, Unitri Ida Watinya. Jadi Wati dapat 160, si atasnya paling atasnya level keempatnya itu masih dapat 40.000 gitu. Itu yang tak maksud secara unik sistemnya atau kita ngomong winning sistemnya. Belum lagi di situ memang sudah terintegrasi dengan broadcast email, broadcast WA, dan nanti di situ ada kayak semacam database kliennya dan nanti bisa dilingkan dengan pixel ketika kita ngiklan. Jadi setelah saya amati sebenarnya kalau tadi saya ngobrol siang juga ada namanya Kang Afif itu dari Bandung. Dia buka kursusnya adalah cara bikin kursus online gitu. Itu kan malah ngeri banget. Yang lainnya langsung kursus online bikin crispy, kursus online jadi sakti misalnya. Lah ini dia paling dasar bagaimana membuat kursus online gitu.
Dengar-dengar dia per bulannya itu bisa sampai 200 juta. Itu cuma dari kursus online saja. Yang dilakukan Bang Afif tadi, dia cuma ngiklan aja. Jadi setiap hari saya kena iklan terus karena saya searching terus, saya cari informasi terus tentang kursus online. Jadi saya buka Facebook ketemu iklannya Kang Afif, buka Instagram ketemu iklannya Kang Afif gitu. Terus itu. Jadi selama ini mereka mainnya ketika kursus online itu cuma masalah investasi nantinya di iklan. Kayak semacam iklan 1 juta, harapannya nanti dapat 10 juta gitu. Dan ada satu lagi agensi yang dia khusus untuk mengiklankan kursus online. Dia mengklaim bahwa dia sudah menghabiskan dana dari klien sampai 3 miliar untuk membantu pemasaran kursus online-nya. Tapi dia buka dashboard-nya di iklannya itu satu kursus bisa laku sampai 500 juta, 300 juta, 200 juta gitu. Jadi kalau kita ngomong konvensional, pemasaran dari kursus online selama ini benar-benar murni dia cuma dari ads, Facebook ads, terus IG ads, terus kadang kita muncul di TikTok ads juga gitu. Kalau Google jarang karena jarang masuk ke situ. Biasanya main di dua itu. Nah bayangkan kita bisa melakukan yang sisi konvensional itu dengan digital, dengan ads itu, plus kita satu lagi punya tools tadi yang affiliate 4 level. Affiliate 4 level ini berarti kuncinya adalah kita bangun affiliate. Kita rekrut orang, kita dampingi, kita bina, dan kita arahkan mereka untuk bisa melakukan yang kita arahkan gitu. Nah dari situ skill utamanya teman-teman kan sebenarnya di trainer, memotivasi orang, mengajak orang gabung gitu. Nah, otomatis kan itu akan jadi satu keunggulan ketika kita punya affiliate banyak, dia akan jadi pasukan penjalani kita dan kita punya kursus yang bisa dipasarkan bersama. Itu menurut saya akan jadi satu gerakan besar. Jadi malam ini adalah pembukaan Pak Sigit. Nanti kita akan banyakin diskusinya. Kita akan coba cari celah. Kita akan coba dalami lagi potensi-potensi ruang-ruang kolaborasi yang bisa kita lakukan bareng, terutama dengan nanti Pak Rizal ya, karena Pak Rizal lebih concernnya nanti di sertifikasi. Karena sekali lagi pengakuan sekarang akan satu kompetensi suatu bidang itu adalah di sertifikasi kompetensi BNSP yang itu memang sudah legal formal diakui oleh negara gitu. Itu mungkin Pak Sigit dari Baik, saya. terima kasih Master Rambat atau Coach Rambat nih. Ini kebetulan sambil menunggu Mas Afrizal yang akan login nanti jam 8. Mungkin dari peserta yang masuk dulu lah bisa perkenalan nih masing-masing 3 menit cukuplah. Pak Sarjuna, ini ada Safunisme, ini ada D siapa, ada Mbak Fitri dan Mas Rizal. Silakan 1 orang 3 menit lah sambil nunggu Mas Afrizal masuk. Dari Pak Sarjuno silakan perkenalan. Halo Pak Sarjuno. Masih open mic Pak Sarjuno. Halo Pak Sarjuno open mic. Halo Pak Sigit. Ya silakan Pak Sarjuno, monggo. Ini pas lagi sambil dicas nih, pas kebetulan habis baterainya. Ya, Okay. Selamat malam Coach Rambat. Siapa nih Coach Rambat tadi ya? Iya, saya bukan coach sih Pak, saya lebih tepatnya ini. Iya. Apa? Dan Sigit ya. Dan teman-teman yang lain. Saya Sarjuna dari Bantul, tepatnya di daerah Pleret. Pusatnya kota sate kambing Yogyakarta. Nah, mungkin Indonesia juga. Iya. Sate terbanyak. Iya. Saya pokoknya gabung di sini nunggu info dan pelajaran-pelajaran dari Sensei Sigit melalui beliau dan juga dari nanti tentunya coach-coach yang lain. Saya menyimak dulu. Begitu Sensei Sigit dari saya. Nggih, matur nuwun Pak Sarjuno.
Sapunisme ini siapa ya? Saya kok belum paham. Silakan perkenalkan yang pakai nama Sapunisme. Open mic. Mas Sapunisme. Baik, mungkin masih ada acara atau masih makan ya. Mbak Fitri, silakan perkenalan Mbak Fitri. Ini kalau nggak salah, ini Fitri Sophia ya. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Rambat. Perkenalkan nama saya Sofi, tapi di nickname-nya Fitri, nama depan. Izin Pak, untuk hal online, kursus online ini biasanya itu terkait kursus online yang berbau aplikasi atau berbau skill, Pak? Maksud yang tadi dipaparkan. Terima kasih Pak Rambat. Berbau skill, Mbak. Jadi itu semua orang yang punya skill bisa sekarang bikin kursus online. Dia punya skill memasak, dia punya skill yoga sampai itu, karena di situ bisa jadi panduan. Skill nyanyi, olah vokal, skill psikologi, misalnya dari mengatasi gangguan kecanduan game gitu. Terus kemarin ada juga skill yang remeh-temeh, skill Excel, skill membuat Google Map gitu, yang kayak tadi mungkin yang dimaksud aplikasi itu ya Mbak. Tapi sekarang banyak yang lebih ke keterampilan dasar. Kemarin ada kursus Mbak, itu cuma cara bikin minuman hijau apa-apa gitu, mungkin terkenal di Jawa Barat itu, yaitu padahal dijual 99.000, tapi di situ isinya cuma resep gitu. Jadi kalau yang pemain gede untuk yang kursus online yang ini di Dapur Lindawati itu, kalau misalnya rekan-rekan searching itu dimasak. Kalau nggak salah Mbak Fitri ini di olah vokal ya Mbak, itu kayaknya belum ada loh Mbak. Iya Pak, tapi untuk untuk bisnis seperti itu kan perlu yang namanya level skill up ya Pak ya. Kalau masih sama-sama belajar belum berani ngambil itu juga malah lagi nyari malah. Oh, iya iya iya. Kalau basicnya di kursus online itu lebih kepada kita mau menyelesaikan masalah apa gitu. Dalam artian bahwa paling simpel ya kita contohkan misalnya olah vokal gitu. Kita bisa bikin kursus untuk yang sebenarnya anak kecil. Istilah yang musik lah kalau pernah kita dengar pitch control, mengelola suara biar bisa mencapai nada tinggi gitu. Itu udah jadi satu skill dan itu satu tutorial yang bisa diikuti gitu. Nah dari situ udah bisa langsung dibikin videonya, terus kita nanti bikin grup pembinaannya, kita akan mewujudkan anak-anak kecil tadi bisa dapat suara tinggi gitu. Itu udah jadi satu kursus itu Mbak menurut saya. Berarti itu bisa dibuat bisnis tim ya Pak ya? Bisa banget. Ya, iya. Jadi kuncinya bukan masalah skill kita di mana, terus skillnya kita tinggi apa rendah, tapi seberapa kita bisa memahami masalah target audiens kita dan kita bisa menyelesaikan itu dengan sesuatu yang kita ajarkan di kursus online itu gitu Mbak. Simpelnya itu. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Sangat gamblang sekali. Siapa? Terima kasih Pak Rambat. Nih. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya menyela dulu sebelum nanti ada dua peserta yang memperkenalkan diri. Jadi memang saya ini saat ini sudah punya materinya. Siapa tadi yang dari Bandung, Mas? Mas Rambat, yang dari Bandung nanti Kang Afif ya? Iya. Ya, saya memang sudah punya materinya Kang Afif ya. Itu dia saat ini menelurkan 3 karya di bidang kursus online. Ya memang Kang Afif ini orang yang produktif. Dulunya dia seorang grafolog, sekarang menjadi trainer kursus online pemberdayaan diri dan memang ini followernya banyak banget gitu. Cepet banget ini dia naiknya. Saya sering lihat di Facebook, di IG, jadi kayaknya cuannya tambah-tambah terus gitu. Baik, lanjut. Ini
Mbak D atau Mas D nih? Monggo silakan perkenalan. Yang memakai Assalamualaikum, selfie. Pak Bunda Waalaikumsalam. Dwi. Saya Bunda Dwi dari Surabaya, Pak. Kenalin. Saya trainer dari Perkumpulan Bekam Indonesia, tapi dari Jawa Timur. Ya, saya awam banget nih masalah apa ya, teknologi yang sekarang. Jadi ya wis ngikut aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo ditanggapi Mas Rambat. Ini beliau nih sudah melanglang buana ini Mas Rambat, trainer internasional nih. Monggo gimana bisa diorbitkan dengan kursus online? Ya, ini kalau dunia kesehatan herbal dan itu perempuan itu pasarnya sekarang lebih besar kuenya Pak Sigit, karena perempuan itu lebih banyak butuhnya. Laki-laki itu cuma di isu kesehatan aja. Tapi kalau perempuan isunya bisa jadi ke kecantikan, bisa ke kebugaran, bisa ke segaran, bisa ke kerapetan tanda kutipnya ya. Jadi kemarin ngobrol juga yang tadi dengan Pak Mus itu bahwa nanti bisa dibuat kayak totok wajah biar lebih segar gitu kan. Terus nanti untuk apa kayak facial yang non kimia gitu, itu malah lebih banyak lagi Bu. Jadi isu-isu di kesehatan perempuan itu turunannya tadi jadi kesehatan, kecantikan, keharmonisan gitu ya paling gampangnya itu, dan nanti juga sampai ke ini Ibu apa namanya eh, ketenangan, healing gitu. Jadi nanti bisa ngajarin apa yang lebih tenang, terus bisa lebih kan. Jadi kalau kita ngomong nanti jenis kursusnya itu enggak akan habis. Karena perempuan itu kan makhluk paling kompleks, masalahnya banyak. Nah, kita ketemu orang yang perempuan yang dia harus belajar, insya Allah akan nangkep untuk ikut di kursus yang nanti kita buat gitu. Itu mungkin Pak Sigit. Siap Pak Rambat, itu kalau kita butuh tenaga untuk pemasaran seperti itu atau gimana caranya? Atau menghubungi Pak Rambat atau Pak Sigit atau gimana? Silakan nanti dengan apa Pak Sigit, nanti kita akan apa kolaborasi bareng untuk mewujudkannya gitu. Siap-siap ke depan saya pengen kerjasama aja. Masalah IT-nya saya memang benar-benar awam, jadi mohon bantuan ke depan untuk dibantu. Siap. Ye, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Matur Bu Dwi Chandra nggih. Jadi nanti Nggih, Pak kalau Sigit. misalnya ini Mas Rambat ada yang gaptek, kemudian public speaking-nya belum bagus, cara ngambil video belum bisa, gimana nih supportnya Mas Rambat? Nanti kita bisa adakan sesi khusus saja, jadi dengan masing-masing seperti apa kayak semacam konsultasi. Nanti dari situ kita bisa kerucutkan formula problem solving-nya, terus nanti dari situ kolaborasinya seperti apa itu nanti akan lebih lebih leluasa, lebih detail ketika kita one on one istilahnya Pak Sigit. Jadi kalau ini kan kita forum bersama, jadi lebih lebih kepada materi, membuka wawasan, mindset sama konsep sama strateginya gitu. Tapi nanti untuk yang tadi kita bisa bikin one on one-nya gitu. Itu Pak Sigit. Pak Sigit silakan. Baik, terima kasih ini barusan bisa masuk. Oh, dua peserta yang lain silakan memperkenalkan diri. Ini ada Mas Arsil dan yang satunya, monggo. Ini saya Pak De, Aprizal Pak De, Arsil saya. Mas Afrizal. Monggo langsung Mas Afrizal, langsung mawon.
Monggo presentasi kurang lebih 20 menit lah. Setelah itu kita diskusi bersama, monggo. Baik ya, izin semuanya kita mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya ya. Insya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan untuk bisa berjumpa. Dan Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak dan Ibu telah hadir ya pada malam hari ini, dan insya Allah tentunya malam hari ini haruslah menjadi malam tentunya yang memang kita mendapatkan banyak ilmu, banyak pencerahan ya, dan banyak tentunya ya beberapa hal nanti memang harus ya dicermati secara baik-baik tentang sertifikasi BNSP ya. Terkhususnya Bapak dan Ibu semuanya, banyak hal yang memang harus banyak diperhatikan itu ketika bagaimana perlunya kita atau manfaat kita ya untuk ya misalkan menjadi dan mau menempuh ya untuk memperoleh sertifikasi BNSP ya. Nah, kita akan bacakan ya beberapa hal nanti dasar-dasar hukum yang memang nanti harus semuanya kuasai dan harus dipahami oleh semuanya. Dan tentunya pada malam hari ini saya izin menjelaskan pada Bapak dan Ibu semuanya agar di malam hari ini, keesokan harinya Bapak dan Ibu bisa untuk ya yang pertama yang sebagai marketing maka akan lebih ahli marketing bidang BNSP, yang sebagai misalkan peserta maka semakin yakinlah untuk ikut ya bersertifikasi BNSP. Bapak dan Ibu semuanya ya, bahwa BNSP ini atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini ya, sebetulnya kalau misalkan kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan ya, maka BNSP ini dia tangan kanan dan memang berfungsi sebagai penyelenggara secara utuh. Dia dinamakan dengan LSP atau namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, Lembaga Sertifikasi Profesi ini ada turunannya kembali ya Bapak dan Ibu. Ada dari mulai tingkatan pertama LSP P1 ya. Nah, ini nanti saya jelaskan P1 itu apa. Ada yang kedua LSP P2, kemudian ada LSP P3. LSP P1 ini adalah LSP yang dimana dia memiliki standar kompetensi kerja khusus ya, atau kecakapan khusus. Jadi contoh gini, Pak Desigit di sini ingin mendaftarkan kurikulum tentang akupressurnya misalkan, atau tentang seilmu spiritualnya misalkan ya, ke pihak direktorat agar ini disahkan menjadi standar kompetensi khusus. Boleh tidak? Boleh ya. Dan nanti materi ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang terdekat Pak D. Sigit, kemudian tentunya dengan Pak D. Sigitnya sendiri ya. Nah, hal ini bisa dilakukan. Nah, maka kurikulumnya mana ketika LSPP 1 ini bergerak ya, maka inilah kurikulumnya dari SK3 ini ya, dari SK3 ini. Nah, SK3 ini ya, atau LSP1 ini contoh misalkan ya, LSP1 itu dia tidak bisa mensertifikasi banyak skema, jadi hanya bisa satu skema. Misalkan skema tentang bekam, skema tentang akupunktur, skema tentang akupressure, dan tadi yang baru selesai kita laksanakan adalah skema tentang hitan ya. Nah, misalnya tentang hitan atau apapun misalkan ya, berarti itu cuma bisa berapa skema? Cuma bisa satu skema ya, nggak bisa lebih ya. Baik, sampai sini semuanya paham ya. Saya akan lanjut ini pemaparan kita pada malam hari ini ya. Kemudian ada LSPP 2. LSPP 2 ini adalah LSP yang dimana dia memiliki skema kecakapan ya
yang dimana dia jangkauannya itu sudah bisa sampai 18 skema ya, 18 skema. Nah, maka 18 skema inilah yang dinamakan dengan LSPP 2 ini sebetulnya menjadi sesuatu hal yang memang terasa agak bebas lah bagi beberapa pihak LSP. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi. Nah, ini Pak D semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, melaksanakan sertifikasi instruktur ini ada di LSPP 3. Di LSPP 3 ini dia bisa seluruh skema masuk. Ya, bahkan LSPP 3 ini ya, dia yang mewadahi untuk adanya sertifikasi instruktur, adanya sertifikasi asesor, adanya sertifikasi master asesor, master instruktur misalkan ya, kemudian petugas staf tata usaha misalkan ya, kemudian misalkan administrasi, staf administrasi, kemudian atau misalkan skema staf komputer ya, dan yang lainnya, maka dia masuk di skema P3. Jadi jangkauannya itu sangat-sangat luas ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ya, sebetulnya LSP atau BNSP ini adalah momen bagi kita karena kita akan menghadapi ya persaingan ketat ya di dunia kerja dan dunia industri yang kedepannya nanti tenaga kerja imigran dari luar negeri yang datang ke negara kita ini tidak akan bisa dikendalikan secara utuh Bapak dan Ibu semuanya, karena memang sudah ada MOU pasar bebas ya, pasar bebas dunia untuk seluruh negara. Tapi artinya di sini ingat, kita pun berarti memiliki peluang untuk maju dan peluang untuk kita juga bisa memanfaatkan negara-negara luar menjadi penghasilan diri kita sendiri. Ya, contoh, sekarang teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, maka mereka biasanya harus dan sangat diwajibkan harus memiliki sertifikasi BNSP. Ya, sertifikasi BNSP. Nah, Bapak dan Ibu di sini ya, derajat dari sertifikasi instruktur Bapak dan Ibu nanti akan dilaksanakan, dia derajatnya lebih tinggi dari derajat sertifikasi instruktur LSK. Jadi derajatnya nanti level 4, malah lebih tinggi dari LSK. LSK itu level 3. Ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, derajat sertifikasi instruktur yang nanti kita laksanakan ini lebih tinggi levelnya, yaitu level 4. Ya, artinya level di atas sertifikasi instruktur LSK. Di mana LSK ini hanya sampai level 3. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah kedepannya Bapak dan Ibu kita akan banyak ya bertukar pikiran tentang bagaimana itu LSP ya, dan bagaimana kita nanti akan menuai program-program ya. Nah, kemudian ya, Bapak dan Ibu pahami ya bahwa dasar hukum ya dari LSP ini atau BNSP ini bergerak, kenapa kita harus memang melakukan sertifikasi BNSP ya, peraturan yang mana ya diatur untuk sertifikasi BNSP ini, satunya adalah dari PP nomor 10 tahun 2018, yang dimana setiap profesi itu diwajibkan untuk bersertifikasi BNSP. Bapak dan Ibu mau statusnya sebagai terapis ya, mau statusnya misalkan sebagai tukang bangunan, misalkan ada teman-temannya, mau statusnya sebagai misalkan ya staf administrasi atau apapun, kedepannya itu wajib ya untuk bersertifikasi BNSP. Target pemerintah itu tahun kapan ini bisa direalisasikan dengan baik? 2025 ini sudah bisa direalisasikan dengan baik target pemerintah. Bahkan ya, semuanya kita tahu bahwa sertifikasi halal gratis ini kenapa sekarang digencarkan oleh pemerintah? Karena target pemerintah di awal tahun 2025, barang siapa yang menjual produk atau jasa yang dia tidak memiliki sertifikat pendamping halal atau sertifikat halal, maka produk ini ya dianggap tidak sah atau kurang sah. Ya.
Nah, baik misalkan yang non muslim ya punya usaha harus ada sertifikasi halal. Ya, kalau mau usahanya harus sertifikasi halal. Kalau misalkan sasaran jualnya kepada orang muslim atau umum, ya, karena nanti target pemerintah itu ya Indonesia ini akan menjadi poros dunia untuk industri halal dunia. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya bersamaanlah dengan sertifikasi BNSP ini adalah peluang yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu untuk mengembangkan karir di dunia BNSP. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika sudah memiliki sertifikasi BNSP, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan legalitas lebih dan Bapak dan Ibu akan bisa ya memiliki branding yang lebih tajam dan branding tentunya yang lebih kuat ya dengan kapasitas diri Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya ingat bahwa ketika nanti sertifikasi BNSP instruktur khususnya ya, maka Bapak dan Ibu hanya perlu ya lebih lengkapnya itu pemberkasannya. Ingat, pemberkasannya harus sangat-sangat lengkap. Dari mulai Bapak dan Ibu harus menyiapkan kurikulumnya apa. Ya. Kalau Bapak dan Ibu menjalankan pelatihan bekam, maka kurikulum bekamnya itu apa? Kalau Bapak dan Ibu menjalankanlah pelatihan misalkan akupunktur, maka kurikulumnya mana? Kalau Bapak dan Ibu menjalankan taruhlah misalkan pelatihan akupressure, maka kurikulumnya mana? Maka saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu semuanya harus ya menyusun seperti kurikulum, menyusun apa lagi? Menyusun seperti silabus ya. Kemudian nanti ada namanya evaluasi pelatihannya seperti apa. Nah, hal-hal ini nanti Bapak dan Ibu harus bisa memaparkan dan harus ada pemberkasannya. Ya. Karena kebanyakan ya faktor tidak kompetennya beberapa peserta itu karena apa? Karena faktor pemberkasan yang tidak lengkap. Ya, pemberkasan yang tidak lengkap. Maka faktor inilah yang menyebabkan apa? Yang akhirnya teman-teman semuanya banyak yang gagal, bahkan tidak lolos untuk sertifikasi. Ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu semuanya, jika ingin lolos, maka siapkan berkas dengan sebaik mungkin, serapih mungkin, ya. Karena Bapak dan Ibu diuji, ya, kompetensinya sampai mana, harus betul-betul kompeten. Ya. Untuk kedepannya misalkan soal branding, soal pemasaran, segala macam, saya percaya Pak Dek Sigit sudah luar biasa untuk membimbing Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kemudian tadi ada coach juga yang menyampaikan, ya luar biasa, dan saya yakin semuanya akan sukses dan semuanya akan bisa ya untuk meraih ya yang pertama mungkin profit ya yang memang diidam-idamkan. Ya, seperti itu. Baik, Pak De Sigit, mungkin itu dulu saja yang saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan dulu kepada Pak De Sigit. Silakan Pak De. Pak Faisal yang sudah memaparkan perlunya training for trainer BNSP level 3 yang akan kita adakan secara online tanggal 20 November, kemudian 25-26 November di Yogyakarta. Ini kesempatan yang bagus sekali diikuti. Kenapa? Karena nanti peserta mendapatkan penginapan gratis. Jadi di tempat Mas Arief itu kita punya training center, kita punya Gria Sehat yang teman-teman nanti bisa lihat bagaimana mengelola Gria Sehat secara profesional gitu. Kalau biasanya Gria Sehat kan secara tradisional, acak-acakan dan tidak tersistematis. Ini desainnya bagus banget punya Mas Arief di Yogyakarta itu ya, rumah terapi Yogyakarta, Sewon Pakon Bantul. Kemudian beliau juga menyediakan penginapan yang sederhana gitu ya. Jangan dibandingkan nanti seperti hotel bintang 3, 4, 5 ya. Ini penginapan sederhana, memfasilitasi peserta yang dari luar Yogyakarta supaya tidak keluar biaya. Jadi Mas Arief merelakan kamar-kamarnya itu bisa menampung peserta. Kalau
sebatas 20 masih bisa gitu. Baik, Mas Afrizal, sambil menunggu peserta bertanya, saya akan mengalih bertanya nih. Jadi bagaimana pendapat panjenengan? Itu ada teman saya kan sudah mendapatkan predikat trainer suatu keilmuan titik seumur hidup. Nah, kenapa kok BNSP hanya dibatasi 3 tahun? Monggo Mas Afrizal jelaskan. Yang pertama, ya, aturan dari BNSP kenapa 3 tahun? Karena mengacu pada regulasi pemerintah, setiap izin yang terbit atau sertifikasi yang terbit, ya, semuanya berdurasi awal itu 3 tahun. Kalau misalkan Pak D atau siapapun di sini mengurus izin tentang rumah sehat, STPT atau apapun, maka izinnya pasti dibatasi 3 tahun. Ada mengurus hal yang lain pasti dibatasi 3 tahun. Karena memang itu sudah regulasi pemerintah baku bahwa semuanya harus dibatasi 3 tahun. Lantas kenapa ada lembaga sertifikasi yang dulu dia seumur hidup, itu regulasi zaman dulu. Ya, dan regulasi dari pemerintah yang sebelumnya. Diibaratkan itu, Pak, ya, seperti ditenggelamkan perlahan-lahan oleh pemerintah saat ini, bahwa memang semuanya, walaupun Anda misalkan kata pemerintah itu sudah mengikuti sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang dulu, Anda tetap diwajibkan untuk mengikuti lembaga sertifikasi instruktur dari BNSP atau LSP, karena itu sudah perundang-undangan negara yang diatur sejak 2018 sampai nanti untuk kita semuanya haruslah bersertifikasi BNSP. Karena lembaga sertifikasi yang kemarin yang seumur hidup itu, Bapak, semuanya dia tidak bisa berlaku ke negara-negara luar. Jadi hanya berlaku di Indonesia saja. Ya. Sementara dari BNSP ini dia berlaku untuk ke negara-negara luar. Jadi Bapak dan Ibu ketika mau mengajar, ya, ketika mau bikin misalkan paspor, ya, kemudian visanya jelas, ya, maka nanti, ya, ketika mau mengajar ke luar negeri ada alasan jelas bahwa kita akan mengajar. Mana license-nya, ya. Nah, maka kita kasih, ini dia sertifikasi kita dari BNSP. Jadi mana memang semua, ya, negara-negara luar negeri, khususnya 17 negara, mereka hanya mengakui dari BNSP. Seperti itu, Pak Desigit. Silakan. Baik, mungkin yang kedua sambil nanti teman-teman menulis pertanyaan atau raise hand gitu. Ada teman saya di grup peserta itu yang berkata bahwa nantinya sertifikasi BNSP akan dihilangkan. Itu dia comot isunya dari googling mungkin ya. Gimana itu Mas Afrizal? Apa benar nanti mau dihilangkan? Yang pertama, BNSP ini hadir untuk mensertifikasi semua profesi untuk nanti, ya, terjun di dunia pasar bebas, ya. Nah, maka saya ketika mendengar hal ini, justru ini hal yang memang sangat tidak cocok dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Karena bukti nyata justru BNSP inilah garda terdepan, ya, untuk saat nanti di masa depan semuanya disertifikasi. Ya, jadi pemerintah tidak akan membuat lembaga tentunya kalau misalkan hanya, ya, digunakan 10 tahun kan gitu, ya. Tapi akan digunakan selama mungkin, ya, untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ya, jadi target sertifikasi semua profesi ini kan, ya, berarti setiap tahun, setiap bulan itu akan lahir teman-teman yang lahir dari kursus dan pelatihan, lulus. Nah, hal-hal ini kan teman-teman yang lulus dari kursus ini haruslah disertifikasi BNSP. Karena inilah wadah dan muatannya di sini. Begitu, Pak D. Jadi isu itu sangat tidak cocok dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah sekarang dan bisa dikatakan kurang tepat. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Di sini ada Mbak Warti, silakan perkenalan sekaligus bertanya entah pada Mas Afrizal atau Mas Rahmat. Silakan Mbak Warti.
Halo, Mbak Warti, monggo open mic. Mbak Warti, monggo open mic. Kalau masih berada di lokasi, monggo mic-nya dibuka. Kalau mau bertanya sekaligus perkenalan. Atau kalau enggak di sebelahnya ada SU, silahkan. Mbak Ini Wati saya. sambil jalan tuh, Sinse. Oh, Mbak Wati sinten, sambil Pak? jalan. Jenengan. Mbak Warti sambil jalan tuh, Sinse. Oh, sambil jalan. Oh. Nggih. SU ini siapa ya? Saya kok belum kenal nih. Monggo perkenalan sekaligus bertanya. Kalau belum ada ya Mbak Fitri, monggo silakan. Saya buka diskusi. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Izin untuk Kak Arsil ya. Kak Arsil, untuk Kak Arsil itu yang monitoring terkait UNSW itu kan untuk yang skill ya Kak itu ya. Sertifikasi untuk ke arah skill. Kalau yang sertifikasi untuk ke arah produk Kak, misalkan sertifikat hak cipta, hak paten merek. Nah, itu di tahun depan, tahun 2025 itu apakah juga sama kayak sertifikat halal yang harus diwajibkan? Terima kasih, Kak. Itu aja sih. Baik, saya langsung tanggapi ya, Ibu. Sampai saat ini, keberlakuan peraturan perundang-undangan di tahun 2025 ini, semua profesi harus sertifikasi BNSP. Semua produk harus sertifikasi halal. Lantas, apakah semuanya ini harus ada haki atau hak cipta yang kita lakukan ini? Yang pertama, Ibu, haki atau hak cipta itu tidak ditargetkan secara khusus oleh pemerintah. Misalkan 2025 itu harus ada haki. Contoh di sini gini, Ibu misalkan ya jualan produk, ya produk herbal. Ternyata produk herbal ini Ibu dapatkan dari orang lain. Berarti hakinya bukan Ibu yang menciptakan tapi orang lain. Nah, berarti Ibu izin mengedarkan ini juga, ya Ibu harus punya. Nah, maka disitulah Ibu harus punya NIB perorangan. Nah, NIB perorangan ini dia akan memuat apa? Ya, memuat isinya di dalam itu ada KBLI-nya izin bahwa Ibu berarti melakukan perdagangan obat eceran. Ya, contoh seperti itu. Ya, nomor izin berusahanya. Ya. Nah, jadi Ibu misalkan sudah ada nih NIB-nya. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Ya. Nah, Ibu apakah perlu seorang yang istilahnya menjual obat itu Ibu sertifikasi halal? Tidak perlu, karena yang punya produknya yang harus sertifikasi halal, karena Ibu hanya penjual saja. Terkecuali ketika kalau Ibu produsen, maka Ibu harus menempuh yang namanya sertifikasi halal. Ya, jadi pahami dengan baik ya. Jadi kesimpulannya untuk haki saya belum mendengar dianjurkan harus ada semuanya, tidak. Karena masalahnya kita di sini tidak semuanya, tidak banyak ya, intinya tidak banyak untuk memiliki produk sendiri kan gitu. Tapi kebanyakan rakyat Indonesia adalah melakukan kegiatan jual beli ya, atau UMK. Nah, UMK ini atau jual beli inilah yang memang nanti ya dia harus sertifikasi halal. Tapi ketika Ibu misalkan yang memiliki suatu produk dengan nama sendiri, ya konsumsi sendiri, produsen sendiri, ya maka ini wajiblah Bu ditempuh halalnya, hakinya, ya ini harus ditempuh. Seperti itu Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Kak Arsil. Untuk kondisinya saat ini tuh lebih ke arah sertifikat halal. Jadi produk saya base sirup jamu Eyang Uti. Jadi jamu yang diferensiasi berbentuk sirup. Akan tetapi untuk KABLI, NIB itu sudah dibentuk secara langsung, udah langsung dibuat OSS, aplikasi OSS. Kemudian
PIRT karena produk ini lebih dari 7 hari. Setelah itu menuju ke sertifikat halal. Nah, itu kendalanya adalah Betul. sertifikat halal ini sangat lama sekali untuk prosesnya. Bahkan saya sudah ada ini kayak pendamping sertifikat halal. Waktu itu program sertifikat halal gratis. Sampai sekarang belum ada kelanjutan apa-apa. Bahkan lewat email pun juga enggak. Jadi saya itu kayak berulang-ulang membuat ini apa berkas-berkasnya disiapkan, tapi apakah ada tempat pembuatan sertifikat halal itu yang benar-benar langsung kayak membuat PIRT? Karena melalui online pada saat itu memang susah banget gitu. Ya. Baik, Bu. Gini, saya jelaskan ya, Bu ya. Sertifikasi halal itu harus dibuat lewat pendamping halal. Nah, pendamping halal ini sebetulnya kembali tergantung orangnya. Ada orang yang gercep, ada yang lambat. Ada yang nggak dikerjakan, ada yang dikerjakan. Jadi, ini Ibu permasalahannya adalah dari oknum pendamping halalnya. Ya, alhamdulillah saya sendiri pendamping halal, Ibu. Ya, saya sendiri pendamping halal. Teman-teman saya juga banyak yang juga pendamping halal. Ya. Nah, sebetulnya Ibu, pekerjaan ya misalkan ketika berkas semuanya sudah selesai, sudah diajukan, maka tinggal menunggu apa? Keluar sertifikat halalnya, yaitu kurang lebih selama 12 hari kerja. Itu akan keluar langsung sertifikat halalnya. Tapi berkas-berkas ini misalkan sudah dilengkapi apa belum? Kalau lengkapi alhamdulillah, tinggal nunggu keluarnya. Kalau belum dilengkapi, maka ada dilengkapi apa saja. Nah, ini nanti memang harus kita telah kekurangannya di mana dan mandegnya di sebelah mana. Ya, jadi nanti Ibu ya, nanti kita komunikasi lebih lanjut Ibu ya, bagaimana Ibu ya kekurangannya di mana kemarin dengan pendamping halalnya kemarin. Kemudian harus dipastikan juga Ibu data yang punya Ibu apakah sudah diinput oleh pendamping halal kemarin atau tidak. Nah, ini harus dipastikan dulu. Ya, karena kalau misalkan saya pun bantu, misalkan ya ternyata datanya yang Ibu sudah diajukan oleh pendamping halal yang lain, ya sudah dibuat akun sendiri, maka ini juga tidak bisa. Kebanyakannya seperti ini problematikanya. Jadi problematikanya ini adalah ketika teman-teman ini punya akun dibikinkan oleh si pendamping halal, sama si pendamping halal ini tidak dilanjutkan untuk proses mendapatkan sertifikat halalnya. Nah, ini yang kebanyakan memang tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, semoga saja Ibu tidak, dan Ibu mungkin mudah-mudahan bisa untuk lebih bawel ke pendamping halalnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Arsil. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Ini kita fokuskan pertanyaannya ke dua bidang ya, TFT BNSP level 3 sama kursus online. Jadi saya angkat satu case dulu sebelum nanti peserta lain bertanya kepada Mas Rambat dan Mas Afrizal nih. Ini contohnya Kak Sofi ini kan mau kita branding, kita booster, kita trigger menjadi coach atau mentor di bidang entrepreneur nih. Nah, bagaimana tanggapan Mas Rambat dan Mas Afrizal ketika seseorang yang newbie di branding menjadi coach atau mentor, apakah BNSP bisa mengcover dan bagaimanakah Mas Rambat apakah bisa melejitkan, membantu untuk pendampingan dan sebagainya. Monggo dari Mas Rambat dulu silahkan. Terima kasih Pak D. Sigit. Tentu saja bisa. Jadi kita akan bangun personal brandingnya dulu, kita akan komunikasikan secara masif dan online skill, kemampuan, dan keunikannya. Tapi semua awalnya kita berangkat dari mau target market yang mana. Jadi kita tentukan dulu, entrepreneur itu luas, tapi entrepreneur